Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang konsep perulangan di dalam bahasa pemrograman Java. Jadi apa itu perulangan di bahasa pemrograman? Jadi kita buat dulu file ya, file Java class, terus ini perulangan, terus kita buat main functionnya. Nah, misalkan jadi perulangan itu teman-teman, perulangan itu di dalam bahasa pemrograman berguna untuk membuat kode program kita dieksekusi berulang kali. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya kita bisa bikin program begini, gitu. Misalkan aku suka ngoding, terus kita kasih angka 1 begini. Nah, bagaimana misalkan teman-teman kalau kita mau cetak aku suka ngoding ini 100 kali. Nah, kan pasti lama-lama itu kita kasih turun nih. Lama-lama kita kasih turun ini. Apalagi baru kita mau ganti di sini 1, di sini 2, di sini 4. Nah, pasti kan ribet. Nah, untuk itu teman-teman, kita bisa melakukan hal begini, melakukan output yang seperti ini dengan menggunakan perulangan. Nah, ini kan outputnya begini kan, aku suka ngoding 1, aku suka ngoding 2, aku suka 3, 4. Nah, bagaimana caranya kalau kita menggunakan perulangan? Nah, caranya begini. Nah, saya jelaskan dulu. Kalau di Java itu ada 3 macam perulangan, ada for, ada while, dan ada do while. Nanti kita lihat perilakunya masing-masing ya, perbedaannya. Nah, misalkan kita bahas dulu yang perulangan for. For itu sintaksnya begini. Nah, ada yang dinamakan variabel inisialisasi ya. Inisialisasi, terus di sini itu kondisi, dan di sini itu perubahan kondisi. Jadi inisialisasi itu apa? Inisialisasi itu variabel yang kita gunakan untuk menentukan variabel awal perulangan kita. Nah, kita tulis di sini integer. Nah, biasanya itu kita isi dengan variabel i. Nah, sebenarnya biar bukan variabel i ya, mau variabel x, mau begini juga tidak jadi masalah. Cuma kan lebih enak bila kalau i, integer i sama dengan 0. Terus kondisinya itu isinya apa? Kita ingin kapan perulangan itu berhenti. Misalkan kalau i nya sudah lebih besar dari 5. Nah, terus ini apa? Ini kita gunakan untuk merubah i nya. Jadi ini kita tulis ini i++. Artinya apa i++ ini? Artinya setiap nanti perulangan ini di eksekusi, di akhirnya nanti kita tambahkan i++. Oke. Di akhirnya nanti i nya itu kita tambah 1. Jadi daripada saya jelaskan begitu, mending kita lihat perilaku programnya ya. Nah, misalkan aku suka ngoding ditambah i. Nah, oke, kita jalankan. Hasilnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena apa? Ya, coba kita jalankan ulang ya. Apa tidak ada ini? Nah, kenapa hasilnya tidak ada? Karena i nya lebih besar daripada 5. i nya kan 0. Kita cek i nya lebih besar daripada 5, kan tidak lebih besar daripada 5 ya. Jadi ya ini tidak dieksekusi. Nah, bagaimana caranya supaya dieksekusi, Bang? Nah, kita ganti di sini i lebih kecil dari 0. Terus ini misalkan jangan 5 ya. Boleh 10 misalkan. Nah, 5 juga enggak apa-apa sih, 5 dulu ya. 5 kita jalankan. Oke, aku suka ngoding 0. Nah, kenapa sini 0? Karena kita mulai dari 0.
aku suka ngoding 1 2 3, misalkan di sini ya kita ganti 100, misalkan ganti 100. Nah itu dia sampai 99. Kalau kita mau sampai 100 kita bisa tambahkan di sini lebih kecil sama dengan 100. Nah, kita jalankan lagi. Oke. Nah sekira itu ya perulangan for. Jadi teman-teman bisa buat sekreatif teman-teman untuk latihannya. Terus kita ke perulangan while. While itu teman-teman, while itu kita begini sintaksnya. While ya, terus kondisi, terus kode program yang akan kita eksekusi. Misalkan ini saya komentar dulu ya. Komentar dulu. Terus while, nah saya buat integer a misalkan sama dengan 10. Integer a sama dengan 10. Kita cek kalau a lebih besar daripada 1, a lebih besar daripada 1, maka kita print a sama dengan a. Lihat bagaimana hasilnya. Harusnya 1098. Nah di ini ya, ini namanya infinite loop. Nah ini loopnya ini tidak berhenti teman-teman. Kenapa tidak berhenti? Komputer saya sudah marah ya. Nah kenapa tidak berhenti? Karena hanya 10, terus kita cek apakah a lebih besar daripada 1. Nah selama program ini dieksekusi a nya itu tetap 10 ya, tetap 10, dia tidak berubah. Nah terus bagaimana caranya supaya program ini berhenti? Kita harus buat a nya agar bisa lebih kecil daripada 10. Jadi kita bisa tulis di sini a minus minus. Nah ini namanya decrement ya, decrement. Kalau a plus plus itu tadi itu namanya increment. Nah terus kita jalankan berapa hasilnya. Bagaimana hasilnya? Nah ini hasilnya A10 yang ini dieksekusi, turun ke sini A nya dikurangi jadi 9. Terus naik lagi, kita cek apakah 9 ini lebih besar daripada 1. Oh iya, 9 lebih besar daripada 1. Nah terus ini dieksekusi lagi, terus 9 nya dikurang lagi menjadi 8 nya dicek lagi, dan begitu seterusnya sampai a nya sama dengan 2 dan a nya sama dengan 1. Apakah 1 ini lebih besar daripada 1? Nah kan tidak ya, dia kan sama dengan. Apakah 1 lebih besar daripada 1? Oh tidak. Nah langsunglah program ini tidak dieksekusi lagi dan akan lanjut ke program selanjutnya. Kita begini ya, selesai. Nah, akan lanjut ke program selanjutnya di sini. Oke, terus apa bedanya Bang dengan do while? Nah, do while itu kalau while ya, teman-teman. Kalau while itu bisa while blok di sini tuh tidak dieksekusi. Misalkan saya buat kondisinya begini. Nah, ini kan langsung selesai ya harusnya. Nah, itu langsung selesai. Kalau do while itu begini. Nah, di sini kita buat variabel baru ya, integer b sama dengan 10. Nah, kita shout b sama dengan sb. While, nah di sini baru kita kasih masukkan kondisi ya, teman-teman. B lebih besar sama 10. Nah, apa perbedaannya? Kalau while itu ini tidak harus dieksekusi, artinya dia bisa terlewatkan. Tetapi kalau do while ya, kalau do while setidaknya blok di dalam perulangannya itu dieksekusi 1 kali. Jadi dia harus dieksekusi meskipun 1 kali. Nah begitu ya bahasanya. Nah B sama dengan 10. Oke. Terus coba kalau mau kita
kita apa kita cetak 10 kali ya, kita tulis sini 0. Nah itu dia 10 8 9 21 itu dia 10 dicetak B nya dikurangi jadi 9. Apakah lebih besar daripada 0? Iya, jadi dia kembali lagi ke sini, terus dikurang lagi jadi 8, dicek lagi 8 apakah kurang daripada 0, dia kembali lagi ke atas, terus dikurang lagi, begitu seterusnya sampai 1 apakah lebih besar dari 0? Oh iya, masih lebih besar, dicetak lagi, dikurangi 1 menjadi 0, apakah 0 lebih besar daripada 0? Dan tidak, dan perulangannya pun selesai. Nah jadi saya kira itu ya konsep perulangan di bahasa pemrograman. Sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman untuk sering praktek, untuk sering berlatih. Oke, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.